Pasangan artis Stuart Collin dengan Risty Tagor ternyata masih menyimpan banyak sekam masalah hingga saat ini. Sebagai mantan suami, Stuart bahkan mengaku sudah setahun ini tak dapat menjumpai anaknya, Arka Rafif Bisari, yang kini diasuh oleh mantan istrinya itu. Terbayang betapa rindu dan sepinya Stuart tanpa bisa menemui anaknya. Hari-harinya hanya ia lewati dengan menyibukkan diri untuk melupakan kegundahan hatinya selama ini. Walau rasa kangen bertemu sang buah hati terkadang sulit dibendung, namun artis berusia 26 tahun ini sadar diri untuk tak memaksakan kehendak mengunjungi Arka yang kini sudah 14 bulan usianya. Kalau dihitung-hitung berapa lama nggak ketemu, bulan Maret ini tanggal 12 akan jadi 1 tahun gue nggak ketemu anak gue gitu. Dia yang pertama kali itu kemarin 12 Maret, ya itu pertama dan terakhir untuk saat ini gue ngeliat anak gue. Kalau misalkan dibilang sedih nggak sedih, siapa sih yang nggak sedih kalau misalkan nggak bisa ketemu anak gitu ya. Tapi kan ya mau gimana lagi gitu, karena emang mungkin butuh proses gitu kan. Karena kan sifat seseorang kita nggak bisa nebak gitu. Ada yang menenam emosi itu lebih lama gitu, ada yang nggak bisa terimanya itu lebih lama gitu, atau dia mungkin bisa kenal seseorang lagi yang bisa bilangin dia untuk kayak jangan kayak gitu atau segala macem gitu. Tapi gue nggak tahu gitu. Jadi ya buat gue ya kalau gue kangen ya lihat fotonya gitu, lihat videonya gitu, ya udah cuman sebatas kayak gitu aja gitu loh. Umurnya sekarang ini bulan Maret ya, dia lahir Januari, 1 tahun 2 bulan. Tak bisa dilupakan aktor kelahiran Inggris ini, kegagalan berumah tangga seumur jagung yang coba ia bina bersama Risty sungguh meluluh lantakan hatinya. Belum genap 4 bulan mengayuh bahtera pernikahan, tiba-tiba saja konflik melanda hingga berujung ke perceraian. Akibatnya, hingga kini sulit ia tepis rasa trauma berumah tangga yang selalu menghampiri dirinya. Untuk sementara pula, Stuart mengaku tak pernah berhenti berharap bisa menjalin layaknya hubungan persaudaraan bersama Risty demi membesarkan Arka. Kalau rujuk itu kan lillahi ta'ala ya. Tapi kalau misalkan untuk rujuk sih kayaknya enggak deh. Tapi lebih kayak saudara aja lah, jadi bapak dan ibu tapi tanpa harus menikah gitu. Kalau buka hati untuk orang lain untuk saat ini gue nggak mau gitu, karena gue harus sayang sama anak gue dulu gitu. Gue bisa dekat sama anak gue dulu, gue menghabiskan waktu sama anak gue dulu, kayak sama-sama saling sayang sama anak gue, baru mungkin gue bisa membuka hati gitu. Tapi nggak gampang karena trauma gue nih cukup besar banget gitu ya. Kayak pernikahan pertama kemarin itu, baru nikah pertama tiba-tiba dapat kayak gitu. Malah gue kepikiran untuk kayak nggak mau nikah lagi. Tapi itu kan pikiran kotor gue, tapi kan kita nggak tahu ke depannya gitu. Kalau misalnya kita bisa ketemu sama orang yang memang cocok ya siapa tahu gitu kan, jodoh nggak ada yang tahu gitu. Bisa kita sama-sama menjadi sahabat atau menjadi bapak atau sepasang kayak bapak dan ibu, tapi yang bukan sah dalam nikah gitu, tapi bapak dan ibu buat anak gitu, buat biologis anak ke depannya, buat mental dia ke depannya. Gue sih pengen banget gitu. Tak dipungkiri Stuart, pasca palu hakim terketuk saat mereka bercerai pada Maret 2016 lalu, Risty tak menuntut dirinya untuk memberi nafkah pada Arka. Namun hati kecilnya sebagai ayah tetap merasa harus melakukan apa yang memang sudah menjadi tanggung jawabnya. Enggak, dia nggak pernah nuntut gitu. Jadi ya kesadaran diri gue sendiri aja ya gue ngelakuin apa yang seharusnya seorang bapak lakuin untuk anak gitu. Besar tanpa seorang ayah, Stuart merasa harus tumbuh menjadi sosok pria yang tangguh. Namun entah mengapa, tetesan air matanya tak bisa ia bendung saat mengingat almarhum papa juga foto Arka, anak semata wayangnya itu. Tak ingin segala jerih payahnya bekerja menguap tanpa kepastian, Stuart ingin mewasiatkan seluruh harta bendanya kelak kepada Arka. Kalau misalkan dibilang takut sih, ya gini nih. Gue waktu lahir itu bokap gue meninggal tahun 91. Gue lahir tahun 90, bokap gue tahun 91 gitu. Tapi dari cerita nyokap gue apa segala macem tentang bokap gue gitu,
91 loh, umur gue setahun waktu itu sama kayak Arka gitu, umur gue setahun gitu. Dan gue nggak tahu apa-apa kan tentang bapak gue apa segala macam tentang historinya. Tapi denger cerita dari nyokap gue, ngelihat foto dia apa segala macam, namanya ada hubungan darah itu, gue merasa dekat banget gitu. Gue merasa dekat banget sama bokap gue gitu. Dan kalau misalkan orang ngomongin masalah bokap gitu apa segala macam tuh gue bisa nangis gitu, tersentuh. Gue tuh susah banget nangis orangnya. Yang bisa bikin gue nangis tuh waktu gue ketemu Arka, gue ngelihat foto bokap gue, itu gue nangis pasti gitu. Itu sesuatu hal yang bikin gue nangis gitu. Dia kalau mewariskan sesuatu gitu buat anak ya pastilah gitu kan, pada akhirnya kan emang orang tua duitnya buat kemana gitu, buat ke anak. Malah gue lagi berpikiran untuk membuat surat wasiat gitu, karena kan gue punya tabungan nih buat anak gue sendiri. Dan satu sebenarnya ada beberapa harta aset gitu yang buat anak gue gitu. Ya namanya umur kan kita nggak ada yang tahu ya nggak sih. Udah jalanin, ya, mau akan gue jalanin gitu. Jadi gue kemarin udah ngomong sama nyokap, gue bilang kayaknya gue harus bikin ini deh, ahli waris deh gitu. Gue nggak mau kalau misalkan nanti umur gue nggak panjang gitu, nanti anak gue ya tahu sendiri kan yang udah kalau misalnya orang tua meninggal, perebutan harta tuh bisa sampai tusuk-tusukan gitu loh. Dan gue nggak mau gitu, gue sampai nggak mau kalau misalkan ada kejadian kayak gitu. Jadi ya gue akan ngelakuin gitu sih. Ya, sekali lagi tidak ada seorang pun yang ingin menikah untuk bercerai, tapi semuanya sudah terjadi. Itu adalah keputusan yang terbaik antara Stuart dan juga Risti. Tapi satu kali lagi yang harus diingatkan adalah jangan sampai anak menjadi korban. Dan semoga saja hubungannya Risti dan juga Stuart ini membaik dan semuanya dilakukan demi Arka. Nah, selanjutnya bisa kita akan bicara mengenai seorang wanita cantik, muda, dan sangat luar biasa bakatnya. Karena sekarang ini katanya sedang menggali satu bakat terpendam lagi, yaitu berpuisi. Siapakah yang akan berpuisi? Ternyata ini ada Prilly Latukonsina yang katanya suka membuat puisi dan juga suka bersajak. Nih, aku bacain ya pemirsa ya. Ada judulnya adalah Sepi Sempurna. Seketika cinta tak lagi memiliki garis tepi. Hilang batas terungkap rindu yang kesunyian. Dan malam tak lebih dari ruang sepi yang diisi. Sekali lagi, aku sepi sempurna. Asik. Nah, kita pengen lihat seperti apa kalau Prilly yang bersajak. Tapi temukan jawabannya saat lagi tetap di Insert Pagi. Sepi sempurna. Kesepian banget ini kayak Prilly ya.